Baik, yang ke berapa? 18. Wal imanu bil haud, dan mengimani dengan haud. Bahwasanya Rasul itu punya haud, punya telaga. Nah, ini terkenal telaga Kautsar. Allah berfirman, "Inna a'tayna kal kautsar." Inna a'tayna, sesungguhnya kami memberikan kepadamu al kautsar. Al kautsar ini dua makna. Yang pertama adalah makna nikmat yang banyak. Yang kedua maknanya memang itu adalah telaga Kautsar. Dan kalau kita lihat ketika ayat ini turun, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau menjelaskan bahwasanya al Kautsar di sini maknanya adalah telaga, maknanya telaga Kautsar. Jadi kita mengimani bahwasanya Rasul itu punya telaga. Wa anna li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam haudon yaumal qiyamah. Nah, jadi Rasul itu punya telaga pada hari kiamat. Disitulah taridu alaihi ummatuhu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu umatnya. Jadi nanti di mahsyar itu ketika orang-orang dalam pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunggu umatnya di mahsyar untuk meminta syafaat kepada beliau, untuk minta syafaat kepada beliau. Jadi tetapi tidak semua orang nanti bisa mendapatkan syafaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau dalam hadis yang sahih itu ketika ada orang yang datang kepada beliau, inni antadhiru may yaridu alayya, aku menunggu orang yang hendak datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta syafaat. Maka pada saat itu kemudian Rasul sudah berkata ummati ummati, umatku umatku. Tetapi ternyata apa? Allah berfirman, ya Muhammad innaka la tadri masyal kohkoro. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu orang-orang sepeninggalmu berjalan istilahnya berpaling, jadi membelakangi. Jadi berpaling, tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat beliau, hendaknya kita ittiba sunnah. Ini konsekuensi ketika kita mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mestinya kita mempercayakan diri kita di dalam beribadah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngasih ingat tentang konsekuensi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada 4 di situ. Ya, ta'atuhu fima amaro, mentaati perintahnya. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat, maka kita harus ta'atuhu fima amaro, harus mentaati apa yang menjadi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan syafaat sementara kita tidak taat dengan perintah Nabi? Maka kalau Nabi perintahkan sesuatu, sami'na wa ata'na. Jangan hanya sami'na wa ata'na di lisan tetapi tidak pada prakteknya. Saya sering melihat kalau di kampung-kampung itu misalnya imam sudah bilang sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Nah, mereka bilang sami'na wa ata'na, tidak dirapatkan, tidak diluruskan. Nah, itu sungguh-sungguh terjadi. Nah, sering itu. Pernah lihat? Nah, sering. Nah, maka jangan sampai kita juga begitu. Intinya jawab, ya? Oh bukan, intinya sami'na wa ata'na, bukan menjawab. Nah, jadi kalau sudah mengatakan sami'na, ya harus ketika sami'na wa ata'na itu tidak cuma di lisan, tetapi itu di perbuatan kita, praktekkan. Maka sama ketika kita sebagai umat Rasul, kita harus ta'atuhu fima amaro, mentaati yang menjadi perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sekedar kami taat, tapi tidak taat. Kami ahlu sunnah, tapi takut dengan sunnahnya. Jadi kalau sunnah malah tidak mau mengamalkan. Aneh. Orang mengatakan misalnya kami ahlu sunnah, tapi ketika tahu ada sunnah Nabi, malah dibilang dari Arab dan seterusnya. Baik, jadi harus ta'atuhu fima amaro. Yang kedua apa? Masih ingat? Ya, tasdiquhu fima akhbaro, membenarkan segala sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi. Nabi mengabarkan ada haud, ada telaga. Ya sudah, kita imani bahwasanya nanti ada telaga. Dan akhbar Nabi ini terkait dengan masa lalu, saat ini dan yang akan datang. Semuanya harus kita imani. Masuk di akal atau tidak masuk di akal, harus kita imani. Karena kalau pertimbangannya itu adalah akal, bisa jadi akal kita yang belum sampai. Bisa jadi akal kita yang belum sampai. Seperti kemarin ketika berbicara timbangan. Di situ disebutkan yang ditimbang orangnya,
tetapi ternyata yang keluar adalah amalnya. Kalau kita semua antum berpikir dengan akal, yuk piye carane? Karena berpikirnya pakai akal. Padahal mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk semua itu. Atau ditimbang catatan amalnya. Ada catatan amal 99 gulungan dengan 1 bitokoh. Kenapa yang 99 gulungan yang jauh mata memandang itu timbangannya lebih ringan daripada 1 kartu? Kalau pakai akal piye carane kan gitu. Tetapi kan kita tidak pakai akal. Karena ini kabar dari Nabi, maka harus tasdiquhu fima akhbaro. Kita benarkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian diotak-atik pakai akal. Ini tidak masuk akal ini. Masa ada gulungan catatan amal sejauh mata memandang jumlahnya 99 dengan 1 kartu. Itu kartu ini terbuat dari apa? Berarti tidak tasdiquhu fima akhbaro. Hendaknya kita membenarkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ketiga masih ingat? Wastinabu manaha wazajar. Baik. Jadi menjauhi semua larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul melarang, ya sudah, kita jauhi. Kalau Rasul tidak menganjurkan bagi kita atau melarang bagi kita, maka meskipun kita suka secara nafsu, maka tidak menuruti hawa nafsu, tetapi hendaknya kita menjauhi larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat, apa yang keempat? Masih ingat? Yang keempat ini yang utama ini. Semuanya utama. Yang keempat? Ittiba. Ya, ittiba. Wa alla yu'bad illa bima syara'a. Ya. Yang keempat adalah tidak beribadah melainkan dengan syariatnya. Jadi kalau kita beribadah hendaknya dengan syariatnya. Tidak boleh membuat tata cara ibadah yang baru. Yang namanya ibadah itu tidak ada kias. La qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias dalam masalah ibadah. Di usul sunnah ini juga disebutkan walaisa fis sunnati qiyasun. Tidak ada di dalam sunnah itu kias. Jadi dalam ibadah, dalam sunnah tidak mengenal analogi, tidak mengenal kias. Ya. Ya kan jelas kalau sunnah itu kita ittiba. Kalau misalnya terkait ibadah itu kita ittiba. Kias itu hanya ada dalam masalah-masalah yang di zaman Nabi tidak ada. Kalau Nabi masih hidup, kita mengikuti tata cara Nabi. Misalnya Nabi masih hidup, istri beliau pernah ada yang meninggal enggak? Ada. Siapa? Khadijah. Putranya ada yang meninggal enggak? Ada. Putranya 7, yang meninggal berapa? Nah, 6 kalau tidak salah. Ya, 6 meninggal kecuali Fatimah. Yang 6 meninggal. Pamannya ada enggak yang meninggal? Hamzah. Bagaimana cara beliau memperlakukan pada saat meninggal itu? Nah, ya sudah kita ittiba dengan tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlakukan istrinya ketika meninggal dunia, ketika pamannya meninggal dunia, ketika istri-istrinya atau anaknya meninggal dunia. Nah, tidak perlu kemudian dikiaskan. Lalu kemudian ada ibadah ini, ada ibadah itu, ada hidangan ini, ada hidangan itu, ada apa? Uborampe ini, uborampe itu. Dari mana itu? Kias semua. Padahal sunnah sudah mencontohkan. Jadi tidak perlu kias dalam masalah ibadah. Ada lagi misalnya menambahkan lafadz sayyidina pada saat sholat ketika mengucap sholawat. Dalilnya apa? Kias, bentuk penghormatan misalnya. Padahal ketika Nabi masih hidup, bagaimana sahabat mengucapkan? Apakah ada tambahan? Apakah ketika adzan wa asyhadu anna sayyidana gitu? Nah. Waktu itu Bilal waktu adzan gimana? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pakai sayyidana enggak? Tidak. Ya sudah. Berarti tidak perlu dikiaskan. Lalu dikiaskan, kita ini kalau kepada gubernur saja, kepada Pak RT saja manggilnya Pak RT, tidak bilang RT gitu kan. Kita manggilnya, kalau kita kepada tokoh saja manggilnya Mas, Bang, nah, tidak langsung namanya. Ini masa pada Nabi manggilnya langsung namanya. Nah, tidak sopan. Nah, padahal dulu kita sama-sama tahu di dalam riwayat jelas
para muadzin Nabi pada saat itu ketika adzan, bagaimana adzannya? Ya, bagaimana ketika syahadat? Syahadatnya gimana? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada sayyidana enggak? Tidak. Ya. Kenapa ditambah-tambah? Jadi tidak perlu kias. Kalau ada di zaman Nabi tidak perlu kias. Kalau enggak ada baru kias. Nah, contohnya apa yang enggak ada di zaman Nabi? Kias. Merokok, ya sudah kias. Zaman Nabi enggak ada. Nah, apalagi banyak yang di zaman Nabi tidak ada, silahkan kias. Jual beli online, kias. Zaman Nabi tidak ada online. Ya, gimana? Nah, dilihat itu ibadah apa bukan? Kalau ibadah, ya tidak perlu kias. Ibadah itu ittiba. Nah, jadi kalau ibadah itu ittiba. Baik, jadi yang namanya ritual ibadah itu ittiba. Sunnah itu ittiba. Tidak ada sunnah kok kias. Nah, ini sunnah Nabi. Nabi mengamalkan tidak loh. Sunnah Nabi kok Nabi tidak mengamalkan kan aneh. Nah, kecuali ini sunnah khulafaur rasyidin. Nah, Nabi tidak mengamalkan itu bisa. Karena salah satu rekomendasi Nabi, sunnah yang direkomendasikan adalah sunnah khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Ya, boleh kalau sunnahnya khulafaur rasyidin, ada rekomendasi dari Nabi. Nah, lalu kemudian di bab ini kita harus kalau ingin mendapatkan syafaat Nabi di haud kelak di telaga itu, kita harus wa alla yu'bad illa bima syara'a. Tidak hendaknya kita beribadah hanya dengan tata cara yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak menggunakan cara-cara yang aneh-aneh. Nah, baik, kita lanjutkan. Arduhu mislutulihi masirata syahrin. Ini luasnya sangat luas. Jadi sepanjang perjalanan masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Jadi luasnya telaga Nabi itu sepanjang 1 bulan perjalanan. Ini menunjukkan bahwasanya itu luas sekali. Tidak usah ditanyakan jalan pakai pesawat atau pakai sepeda motor atau pakai ya atau pakai kuda dan seterusnya. Intinya di sini luas sekali. Aniyatuhu ka'adatin nujumis sama. Bejana-bejananya sangat banyak. Ini cangkir-cangkirnya atau apa? Yang biasa untuk minum apa bejananya? Ya, atau gelas. Intinya bejananya. Ya, ya atau apalah. Intinya di sini aniyatuhu, bejana-bejana yang digunakan untuk meminum itu sejumlah bintang di langit. Nah, maksudnya banyak sekali. Nah, jadi ini maksudnya banyak sekali. Gimana? Ya, jadi ka'adati nujumis sama. Jadi kita sudah sama-sama tahu bahwa dalam susunan yang semacam ini maknanya adalah menunjukkan banyak. Ini jelas. Jadi tidak harus plek dengan jumlah bintang. Nah, ketika ada yang tanya tentang apa, ada orang yang bertanya, seorang istri bertanya, nah, ya bagaimana cintamu padaku? Lalu suami mengatakan lebih dalam daripada dalamnya lautan. Nah, tidak kemudian diukur itu tidak maksudnya cinta banget kan gitu. Ya. Ini siapa ini? Oh gitu. Ya banyak sekali, tidak harus plek sedalam lautan. Ya. Baik, jadi di sini intinya adalah banyak sekali bejana-bejananya. Jadi di sini sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu diragukan lagi. Nah, di sini di syarahnya disebutkan haudi masiratu syahrin, telagaku sejauh 1 bulan perjalanan. Wa zawayahu sawaun. Jadi apa? Pojok-pojoknya, ujung-ujungnya juga sama. Wa ma'uhu abyad minal laban. Dan airnya lebih putih dari susu. Nah, jadi airnya putih, lebih putih dari susu. Warihuhu atyab minal miski. Nah, dan aromanya lebih wangi dari misk atau apa
Kalau misik itu apa? Kasturi ya. Ya. Minyak senyong-nyong. Jadi aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Nah, ini satu istilahnya satu keutamaan dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan disamakan dengan air di dunia. Kalau air di dunia tidak ada air yang seperti ini. Bagaimana cara ngasih pewanginya kalau di dunia? Luasnya sejauh sebulan perjalanan. Kalau cuma akuarium itu bisa. Dikasih minyak wangi, disemprot parfum itu masih bisa. Masa akuarium gitu kan. Warnanya biar putih bisa dikasih pewarna. Tapi kalau ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa kizanuhu kanujumis sama, tadi sudah. Mayashrabu minhu falayat ma'u abada. Barang siapa yang minum padanya maka tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Jadi pada saat di mahsyar mereka kehausan, kepanasan, bermandikan keringat, mendapatkan syafaat, minum padanya tidak pernah haus lagi selama-lamanya. Nah, ini satu anugerah, satu keutamaan telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga tidak lagi bermandikan keringat, tidak lagi kehausan karena mendapat syafaat Nabi. Tapi kalau kemudian tertolak dari syafaat Nabi, itu artinya kita tidak melaksanakan 4 konsekuensi dari ucapan kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka semoga kita bisa konsekuensi dan bisa mendapatkan syafaat Nabi untuk minum di Telaga Kausar dan tidak lagi kehausan. Sekali minum, seteguk minum, maka tidak pernah haus untuk selama-lamanya. Nah, kalau ada air di dunia begini, ini luar biasa nih. Ya. Tapi ini hanya diberikan di akhirat kepada orang-orang yang bisa datang di Telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan pula. Ini hadis yang berikutnya ada penjelasannya di bagian awal kurang lebih mirip, tidak saya baca, langsung ke bagian akhir. Wa ahla minal asal, lebih manis. Jadi ahla ya, bukan ahla. Karena di sini sering anak-anak memanggilnya ahla gitu kan. Ya. Ya. Lah enggak tahu, tanyakan sama ahli bahasa sini. Ya. Jadi ahla minal asal. Jadi lebih lebih manis dari madu. Jadi ini gimana? Ada yang pakai okok juga. Jadi itu sifat dari telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis-hadis yang menjelaskan mengenai masalah telaga Rasul itu hadisnya banyak sekali. Sehingga disebutkan di dalamnya hadis-hadis dari para sahabat Rasul yang jumlah mereka lebih dari 60 orang sahabat. Sehingga derajatnya sampai kepada hadis mutawatir. Yang tidak mungkin mereka berbohong. Yang tidak mungkin mereka berbohong. Kemarin saya kasih ilustrasi yang orang Kebanan itu ya, masih ingat? Ya. Ada seorang yang datang, misalnya ada di ma'had ini ada yang datang telat, lalu bilang sama Ustadz, tadi saya naik angkot Kebanan. Lalu kemudian karena Ustadznya curiga, jangan-jangan dibohong nih mereka berempat ini. Lalu dipisah satu-satu, ditanya, banyak yang Kebanan mana? Yang satu bilang depan belakang, yang satu bilang depan kiri, yang satu bilang depan kanan, yang satu bilang kiri belakang, yang satu bilang kanan belakang. Loh kok beda-beda ini? Nah, ini jelas bohong. Nah, kalau mutawatir itu mesti harus sama, dimanapun tempatnya, siapapun orangnya, berarti mereka sama-sama menyaksikan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama. Ini mutawatir. Kalau kemudian seperti dalam kasus tadi yang naik angkot itu kok jawabannya beda-beda, berarti jelas ini informasinya tertolak. Baik, ini tentang telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita mengimani tentang telaga ini.